Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kisah Nabi Ayub alaihi salam yang saya akan sampaikan dari buku Kisah Sahih Para Nabi punya Masjid Al-Muslim. Ini tentang Nabi Ayub ini, nasabnya adalah Ayub bin Amus bin Tawah bin Rum bin Aish bin Ishak bin Ibrahim. Tahun diutusnya diperkirakan pada tahun 1500 sebelum Masehi. Dalam Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 4 kali. Keturunannya ada 26 anak. Nabi Ayub alaihissalam ini adalah termasuk anak keturunan Nabi Ibrahim. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan yaitu dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am, dan kepadanya sebagian dari keturunan Ibrahim yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Al-An'am ayat 84. Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang secara tegas dinyatakan sebagai penerima wahyu, seperti disebutkan dalam firman-Nya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Robnya, ya Robku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Rob yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua penyembah kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Para ahli tafsir, ahli sejarah, dan ilmuwan lainnya mengatakan Ayub adalah seorang yang mempunyai banyak kekayaan dengan aneka ragam wujudnya, baik binatang ternak maupun tanah pertanian yang membentang di daerah Hauran. Ibnu Asyakir menceritakan bahwa semuanya itu adalah miliknya. Di samping itu ia mempunyai anak dan anggota keluarga yang sangat banyak. Lalu semua kekayaan itu diambil darinya. Kemudian fisiknya diuji dengan berbagai macam penyakit, sehingga tidak ada satupun anggota tubuhnya yang sehat, melainkan hati dan lidahnya yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan penderitaan itu, ia tetap sabar dan tabah, serta tetap selalu berzikir kepada Allah pada siang dan malam hari, pagi dan sore hari. Penyakit yang dideritanya berlangsung cukup lama, hingga ia dikucilkan dan diusir dari kampungnya, dari masyarakatnya, serta diputus dari interaksi banyak orang. Tidak ada seorang pun yang menaruh kasihan, kecuali istrinya saja, yang selalu memberikan perhatian yang dalam dan tidak melupakan, serta tetap menghargai kebaikan dan kasih sayang Ayub alaihissalam di masa-masa yang lalu. Istrinya tidak henti-hentinya mengurus segala yang dibutuhkannya, termasuk membantunya membuang hajat dan memenuhi semua keperluannya, sehingga keadaan istrinya itu semakin lemah dan hartanya pun semakin menipis, sehingga dia bekerja pada orang lain untuk dapat memberi makan suaminya dan mengobatinya. Semoga Allah meridhoinya dan memberikan keridhoan kepadanya. Namun Nabi Ayub tetap sabar dan tabah dengan peristiwa yang menimpanya, dan dengan hilangnya kekayaan dan anak dari sisinya, serta penderitaan yang bertubi-tubi. Setelah sebelumnya dia benar-benar merasakan kenikmatan dan kemuliaan, maka
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Dalam sebuah hadis yang ditegaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mendapat cobaan paling berat adalah para nabi, lalu orang soleh, kemudian yang semisal dan seterusnya. Seseorang itu diuji sesuai dengan tingkatan keteguhannya berpegang pada agamanya. Jika dia benar-benar teguh, maka dia akan semakin ditambah ujiannya. Ujian dan cobaan itu tidak menambah Ayub alaihissalam, melainkan kesabaran, ketabahan, ujian, dan rasa syukur. Kisah di atas merupakan contoh kesabaran Ayub alaihissalam serta beratnya bala dan ujian yang ia hadapi. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Allah Ayub menjalani ujiannya selama 18 tahun, lalu kerabat dekat maupun jauh menyingkirkannya, kecuali 2 orang saudaranya yang merupakan saudaranya yang paling istimewa baginya. Keduanya selalu datang menjenguknya pada pagi dan sore hari. Salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lainnya, tahukah kamu, demi Allah, Ayub telah melakukan perbuatan dosa yang tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun dari penduduk alam ini. Kemudian yang lainnya berkata kepada saudaranya itu, apakah dosa tersebut? Dia menjawab, sejak 18 tahun, Robnya tidak menyayanginya, sehingga menimpalah apa yang menimpanya. Ketika pada sore hari, keduanya pergi menjenguknya. Yang salah seorang dari keduanya tidak sabar untuk mengatakan hal itu kepada Ayub. Maka Ayub berujar, aku tidak mengerti apa yang kalian katakan tadi. Sedang Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa aku pernah berjalan melewati 2 orang laki-laki yang sedang bertengkar. Lalu mereka menyebut-nyebut nama Allah. Lalu aku kembali ke rumah dan mengkafirkan keduanya. Karena aku tidak berharap nama Allah disebut kecuali dalam yang hak. Lebih lanjut, Rasulullah SAW bercerita, Ayub pernah pergi menunaikan keperluannya. Dan setelah selesai, istrinya menarik tangannya kembali pulang. Dan pada suatu hari, istrinya dengan pelan mendatanginya. Lalu Allah mewahyukan kepada Ayub ketika sedang berada di tempatnya. Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Quran Surat Shad ayat 42. Istrinya mendatanginya perlahan-lahan dan memegangnya seraya melihatnya. Sedang Ayub sendiri menghadapkan dirinya kepada istrinya. Dan ternyata Allah telah melenyapkan semua penyakit yang dideritanya. Dia pulih dan sehat seperti semula. Setelah melihatnya seperti itu, istrinya berucap, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Apakah kamu, wahai Nabi Allah, mengetahui zat yang memberikan ujian itu? Hanya Allah yang berkuasa melakukan hal tersebut. Aku tidak pernah menyaksikan orang sepertimu jika dia dalam keadaan sehat. Ayub menjawab, sungguh akulah orangnya. Selanjutnya dia mengatakan, Ayub alaihissalam memiliki 2 tempat lumbung. Satu untuk menimbun komah atau biji gandum, dan yang satu lagi menimbun syair. Lalu Allah mengirim 2 awan. Setelah salah satunya awan itu berada di tempat penimbunan komah atau penimbunan biji gandum, maka Allah mengisinya dengan emas sampai penuh. Sedangkan awan yang satunya lagi mengisi tempat penimbunan syair dengan dedaunan sampai penuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setelah menyembuhkan Ayub alaihissalam, Allah menurunkan hujan berupa belalang emas kepadanya. Lalu Ayub mengambil sebagian darinya dengan tangannya dan menaruhnya pada bajunya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ditanyakan kepadanya, hei Ayub, tidakkah engkau puas?
Dia menjawab, "Ya Robku, siapakah yang pernah kenyang dari rahmatmu?" Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ayub sedang mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba sekumpulan belalang emas bersujud kepadanya. Kemudian Ayub merauapnya, memasukkan ke bajunya. Robnya berseru kepadanya, "Hei Ayub, bukankah aku telah menjadikan kamu kaya seperti yang kamu saksikan?" Ia menjawab, "Benar ya Robku, tapi tiada pernah aku merasakan cukup dengan berkahmu." Firman Allah, "Hentakanlah kakimu." Quran surat 42. Itu artinya, hentakanlah kakimu ke tanah. Maka Ayub alaihissalam pun mentaati perintahnya, sehingga Allah membuatkan sumber air yang jernih, lalu menyuruhnya mandi dan minum dari air tersebut. Setelah mandi dan meminum air itu, lenyaplah semua penyakit yang dideritanya selama ini, baik yang lahir maupun yang batin. Kemudian Allah Ta'ala menggantinya dengan kesehatan lahir dan batin, ketampanan yang sempurna, dan harta kekayaan yang melimpah. Bahkan Allah Ta'ala juga menurunkan hujan belalang emas kepadanya, serta mengembalikan keluarganya sebagaimana yang difirman-Nya. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Selanjutnya firman Allah, sebagai suatu rahmat dari kami, maksudnya kami hilangkan kesusahan yang dideritanya, dan kami lenyapkan penderitaannya sebagai rahmat dari kami, sekaligus kasih sayang dan kebaikan kami kepadanya. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami, Quran Surat Al-Anbiya 84, yaitu sebagai peringatan bagi orang yang mengalami cobaan, baik itu fisik, harta kekayaan, maupun anak keturunannya. Maka hendaklah dia menjadikan Nabi Ayub alaihissalam sebagai suri teladan, karena beliau pernah diuji oleh Allah dengan cobaan yang lebih berat, lalu dia bersabar hingga Allah menyembuhkannya kembali. Setelah itu Nabi Ayub sempat menjalani hidup selama 70 tahun di negeri Romawi dengan memeluk agama yang Hanif. Adapun orang-orang setelahnya mereka mengubah agama Ibrahim. Firman Allah, "Ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah." Quran Surat Shad ayat 44. Ada yang berpendapat sumpahnya untuk memukul istrinya itu akibat tindakan istrinya menjual kepangan rambutnya. Dan ada yang berpendapat bahwa yang demikian itu karena istrinya mau diperlihatkan kepadanya setan dalam wujud seorang tabib untuk mengobati Ayub. Lalu dia mengetahui bahwa itu adalah setan, sehingga dia bersumpah akan memukul istrinya 100 kali pukulan. Setelah menyembuhkan Ayub alaihissalam, Allah Azza wa Jalla menyuruhnya agar mengambil seikat rumput dan memukulkannya sekali saja. Dan hal itu sudah setara dengan pukulan 100 kali. Dan selanjutnya ia diperintahkan untuk berbuat baik dan tidak melanggar sumpah. Yang demikian itu merupakan bentuk keberuntungan dan jalan keluar yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya dan mentaatinya. Apalagi terhadap seorang istri yang sabar lagi penyayang, jujur, baik lagi lurus. Oleh karena itu, setelah memberikan rukhsah tersebut, Allah menyebutkan, "Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah." Quran Surat Shad ayat 44. Demikianlah kisah Nabi Ayub, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.